Ya. Jadi untuk agenda kita nanti akan pengenalan dulu profil company kita. Mungkin singkat saja ya karena waktu kita terbatas. Kemudian nanti kita akan jelaskan mengenai program MSIB di Indonesia secara garis besar itu apa saja ya. Nanti ada dua dari program Civil Architect, kemudian ada teknik industri. Sorry, sipil arsitek itu ada namanya BIM Digital Twins. Kemudian dari permesinan, teknik mesin, teknik industri itu ada program CAD/CAM. Dan alhamdulillah program di Indonesia itu masih ramai peminat sebetulnya. Jadi dari pengalaman pendaftaran kita tuh terakhir untuk batch 7 ini yang mendaftar ada 2.900 lebih mahasiswa, hampir 3.000 ya. Dan kami untuk batch 7 ini diberi kuota oleh tim MSIB sekitar 381 kalau tidak salah ya. Saya mungkin harus ini lagi. Jadi 300 itu total itu akan terbagi ke dalam dua program. Nanti untuk program yang CAD/CAM CAE dari teknik mesin akan dijelaskan oleh Pak Iskandar. Nah, saya sendiri akan menjelaskan dari program BIM dan Digital Twins-nya. Ya, jadi kami di sini menerapkan sistem kuliah live ya, kuliah live. Dan kuliah live ini bisa dimonitor oleh Bapak Ibu dosen. Jadi kami tetap kalau bisa komunikasi dengan Bapak Ibu dosen tetap baik, ya, karena program Merdeka Belajar ini bukan berarti 100% diserahkan ke mahasiswanya, diserahkan ke mitra, tapi kami juga perlu adanya keterlibatan Bapak Ibu dosen di program ini, gitu. Ya, supaya supaya pembelajaran di kampus dengan pembelajaran di mitra itu bisa selaras, gitu ya, bisa ada nyambungnya. Dan nanti untuk proses konversi SKS tidak mengalami kendala seperti itu. Ya, ini sekilas tentang kami, Neosia. Jadi kami sudah ikut di MSIB ini sejak MSIB ketiga ya, kalau tidak salah. Ketiga ya, betul. Itu kami join sebetulnya itu karena dorongan dari banyak sekali dosen dan mahasiswa untuk kami terlibat di sini. Ya, akhirnya waktu itu kami mencoba mendaftar di batch 2, mungkin tidak waktunya sudah terlalu sempit begitu, sehingga tidak sempat dan kami berkesempatan di batch ketiga. Waktu itu kuota kami 500 ya. Kuota kami 500. Jadi untuk mitra baru, kuota 500 itu tergolong besar, cukup besar. Eh, Rekor kami itu menangani 1011 di batch 6 kemarin, gitu, pesertanya. Dan kami sebetulnya kuota kami itu 2.000 sebetulnya. Kami sudah persiapkan mentor untuk 2.000 mahasiswa. Nah, cuma nanti mudah-mudahan di batch berikutnya teman-teman yang sudah mendaftar bisa terakomodir ya. Ini banyak teman-teman yang mahasiswa yang pengen banget gabung sampai Japri berkali-kali untuk bisa diterima di Indonesia. Tapi ya karena kita harus mensortir, akhirnya ada banyak yang kami harus eliminasi. Nah, secara garis besar ini satu slide aja. Kami adalah company perusahaan IT, ya, terutama IT untuk software engineering seperti itu. Bisnis kami utama saat ini posisinya itu mayoritas lebih ke pendidikan ya, ke training dan sertifikasi. Jadi sejak tahun 2010 kami sudah men-training ribuan mahasiswa maupun profesional di Indonesia. Tidak hanya training, tapi kami juga menyediakan sertifikasi. Tentunya sertifikasi ini bukan sertifikasi yang dikeluarkan kami Indonesia ya, tapi sertifikasi yang memang dari prinsipal ya. Artinya kami di sini mengeluarkan sertifikat resmi dari softwarenya, bukan dari kami. Kami juga menyediakan sertifikat juga dengan standar yang kami bangun sendiri, tapi user di Indonesia itu sudah cukup selektif memilih jenis sertifikasi, sehingga kami juga membantu untuk proses sertifikasi. Oleh karena itu kami bekerja sama dari tahun 2011 itu sampai sekarang, bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal software di seluruh dunia.
Nah, ini ada beberapa software yang bergabung di kami, yang ada kerjasama secara resmi ya, ada MOU-nya. Eh, di sini ada 3 jenis bisnis: training, licensing, dan consulting. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan training di kampus, kami bisa melayani, insya Allah. Lalu juga kalau ada kebutuhan lisensi edukasi, juga kami bisa membantu. Ya, ini kalau consulting ini lebih ke profesional ya. Biasanya kampus itu lebih ke kerjasama, lebih ke training dan licensing. Nah, di sini mungkin kami highlight, di sini kita di GWSoft ini lagi ada program pemberian lisensi CAD/CAM gratis untuk mahasiswa melalui Neosia. Nah, ini nanti kami akan bahas di sesi yang terpisah aja ya. Eh, Kami lanjutkan lagi. Nah, ini sekilas mengenai kegiatan kami di offline ya, di ruang kelas. Jadi biasanya karena di kebanyakan mahasiswa, kegiatan kami mayoritas di hari Sabtu Minggu ya, karena di hari biasa mereka harus kuliah atau bekerja gitu. Jadi eh, ini berlangsung dari tahun 2012 ya, dari tahun 2012 ini kami ramai seperti ini. Di tahun 2011 memang belum banyak yang tahu ya. Kami baru mengajarkan beberapa, tidak sebanyak ini. Maaf, nanti mohon izin kami yang merekam saja ya. Nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube. Ya. Nah, ini juga kami melayani training-training maupun di kampus. Kita juga rutin mengisi seminar. Ini kerjasama kami dengan Principal Software. Jadi karena kami sebagai penyedia training resmi di Indonesia, kami harus selalu update mengenai materi-materi yang disertifikasikan langsung dari Principal. Jadi kami memang datang langsung ke negara tersebut, biasanya tempat software itu dibuat, tapi tidak jarang ada di negara lain. Sebagai contoh, minggu lalu kami baru dari Cina untuk menghadiri event partner di Ginisoft. Bulan depan kami ke Vietnam untuk menghadiri event SketchUp. Gitu. Nah, ini kegiatan kami selama MSIB, salah satunya adalah pendampingan sertifikasi internasional. Jadi kenapa mahasiswa ini minat di Neosia? Itu karena sertifikat internasionalnya banyak begitu. Mereka mengejar itu. Gitu. Bahkan tidak jarang juga rekan-rekan dosen ini iri gitu ya, ingin juga mendapatkan program sertifikasi di Neosia. Nah, ini kami juga memberikan sosialisasi mengenai program MICB langsung ke kampus-kampus, tapi tentunya ini berbarengan dengan paralel dengan proses pendampingan karena waktu yang terbatas. Nah, ini mahasiswa MICB itu eh, berhasil memenangkan kompetisi CAD/CAM internasional. Ini diselenggarakan oleh GWSoft. Jadi tanggal 10 kemarin, 10 September, itu mahasiswa MSIB dari UNY, Mas Faisal Nugraha itu eh, pemenang juara satu CAD/CAM untuk GW 3D yang diselenggarakan oleh GWSoft dan sudah menerima penganugerahannya. Ya, ini urgensinya. Nah, kenapa kami hadir? Karena banyak mahasiswa teknik yang masih membutuhkan pembelajaran di luar kampus yang relate dengan keteknikannya begitu. Karena memang banyak waktu itu sampai sekarang pun juga mitra-mitra yang menyediakan pelatihan digitalisasi keteknikan itu tidak banyak ya, hanya beberapa mitra saja, dan kami berkewajiban untuk selalu hadir bisa menyediakan wadah buat teman-teman mahasiswa mengambil pelatihan dan sertifikasi. Nah, untuk semester ini karena kami kuotanya terbatas, kami seleksi di bagian jurusan ya. Jadi sebenarnya pada awalnya kami menerima semua jurusan teknik dan non-teknik. Ya, tapi karena keterbatasan kuota dan cukup banyak yang mendaftar, kami juga surprise begitu. Eh, Kami batasi yang teknik saja gitu ya. Nah, ada yang non teknik itu pun melalui proses yang cukup selektif ya. Kami harus wawancara dulu, kami tes dulu dan seterusnya. Ya, kami juga harus berkomunikasi dengan dosen untuk bisa menerima yang non teknik. Karena biasanya bahasa teknik itu
kurang familiar di teman-teman yang non-teknik ya. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan itu, maka kami hanya menerima yang teknik ini. Nah, ini kuota kami saat ini ya untuk BIM itu 157 dan CAD/CAM CAE kalau tidak salah 220. Mungkin nanti Pak Iskandar bisa menjelaskan seperti itu. Nah, untuk selama pembelajaran ya kami berikan fasilitas kepada teman-teman berupa lisensi original ya untuk menunjang pembelajaran selama MSIB ya. Jadi ada beberapa lisensi. Yang pertama lisensi Bentley System ini untuk akses ke 68 software engineering, mostly untuk sipil ini sebetulnya ya. Jadi jadi oleh-oleh dari MSIB ini, teman-teman yang ikut MSIB di Indonesia, dia akan mendapatkan lisensi edukasi untuk bisa dipergunakan untuk macam-macam ya. Salah satunya untuk belajar selama studi independen di Indonesia, maupun setelah selesai MSIB pun mereka bisa menggunakan softwarenya untuk tugas akhir begitu, untuk penelitian lebih lanjut. Ini ada beberapa software Bentley System, lalu ada Archicad untuk solusi BIM. Ya. Kemudian kami juga memberikan reward buat peserta terbaik, yaitu ada lisensi SolidWorks dan SketchUp. Oke, ini adalah silabus untuk digital twins, dan nanti untuk yang CAD/CAM saya lempar ke Pak Iskandar ya. Untuk silabus lengkapnya Bapak Ibu bisa eh, saya ketikkan di sini ya. HTTP. Ya, ya. Itu untuk link untuk silabus yang program BIM, sedangkan untuk yang CAD nanti bisa dilihat di sini. Jadi pada dasarnya modul kami terbagi dari lima sesi, ada 4 sesi untuk kuliahnya, dan sesi terakhir, modul terakhir itu adalah proyek kolaborasi. Nah, untuk proyek kolaborasi ini dari sekarang kami sudah membentuk grup-grupnya ya, kelompok-kelompok proyeknya kami bentuk dari saat ini supaya nanti teman-teman ada persiapan begitu. Jadi nanti proyek kolaborasi kami jadwalkan mulai November, udah mulai berjalan. Saat ini kami fokus untuk deliver materi-materi perkuliahannya, begitu ya. Jadi nanti November, kemudian nanti presentasi di pertengahan Desember, sehingga teman-teman ada waktu untuk bikin laporan dan administrasi lainnya. Biasanya untuk presentasi project itu terbuka, Bapak Ibu bisa join nanti, atau Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube Neosia. Itu kami posting semua di sana sebagai referensi. Kira-kira mahasiswa saya ini worth it nggak sih ikut studi independen di Neosia ini? Atau jangan-jangan project akhirnya sederhana sekali gitu ya, misalnya cuma buat meja atau cuma buat gantungan gantungan baju misalnya ya. Proyek-proyek besar di Indonesia itu cukup kompleks ya. Cukup apa ya istilahnya, kalau kalau di industri itu perlu beberapa orang dan beberapa cukup waktu yang lama untuk mengerjakan. Tetapi dari pengalaman yang lalu, dari materi kuliah yang kita berikan, mahasiswa ini cukup bisa mengerjakan proyek tepat waktu ya, dengan waktu yang singkat, mungkin sekitar sebulan, itu bisa menghasilkan suatu proyek yang kompleks. Mungkin sambil saya sematkan link untuk channel YouTube Neosia supaya bisa melihat langsung proyek-proyek yang ada di batch-batch sebelumnya. Ya, jadi untuk contoh aja di BIM itu ada yang pertama, karena ini garis besarnya adalah digitalisasi ya. Jadi judul besarnya itu digitalisasi karena itu memang yang diminta oleh MSIB, yaitu transformasi digital. Dalam hal ini karena kita teknik ya, jadi bidang bidang teknik, eh, apapun yang kita lakukan di kertas, sekarang kita akan buat digital dan bisa disimpan di cloud, bisa diakses siapapun dimanapun gitu. Intinya begitu. Nah, jadi untuk arsitek sipil itu pertama kita gunakan yang dasar dulu ya. Kita berikan dasar-dasar dulu yang biasa
teman-teman gunakan, yaitu biasa SketchUp, mungkin sudah software yang sejuta umat itu ya, sudah semuanya tahu, ya karena kita nggak bisa, biasanya itu sulit kalau langsung ke BIM, kita akan coba bangun bangun mindset dulu ya, bangun mindsetnya dulu dengan SketchUp, tapi arahnya ke BIM gitu. Kemudian ada analisisnya, lalu kita mengajarkan juga soft skill berupa presentasi untuk memenangkan project di di real projectnya. Kemudian baru di situ juga ada proses pemodelan workflow dengan BIM ini. Nah, ini walaupun judulnya BIM ya, bangunan, tapi juga bisa untuk infrastruktur ya, seperti jalan, jembatan. Jadi nanti untuk proyek akhir kita kasih kebebasan buat mahasiswa untuk menentukan objek proyeknya, bisa bangunan, bisa jalan, bisa jembatan, tergantung dia mau dikonversi kemana gitu. Jadi kita hanya berikan materi-materi untuk perangkat digitalisasinya ya, software-software. Oke, ini saya skip aja ya, hemat waktu. Ini preview mengenai teknologi eh, yang kita deliver ke teman-teman. Baik, mungkin gantian Pak Si Iskandar, apa sudah bisa di ini sambil saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ini saya stop share ya. Oke, makasih. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskandar dari Neosia Pratama Indonesia. Jadi saya suaranya bocor. Saya mute dulu ya. Oke. Jadi saya bertanggung jawab dengan program CAD/CAM CAE. Jadi tadi yang disampaikan Pak Rizky bahwa memang benar ya dari MSIB 3 sampai MSIB sekarang, MSIB 7 itu sudah hampir mencapai 3.000 peserta. Yang paling rekor itu kita di MSIB 6, itu kuota kita sudah mencapai hampir 1.100 ya Pak Rizky ya. Sebentar ya. Betul. Boleh, kalau boleh di share screen saya. Oke. Halo. Oke. Ya, oke. Oke. Saya akan jelaskan dulu sedikit tentang silabus yang dijalankan oleh Neosia khususnya untuk program CAD/CAM CAE. Nah, kebetulan di MSIB 7 ini durasinya cukup singkat ya. Durasinya itu hanya 3,5 bulan, berbeda dengan MSIB sebelumnya. Mohon maaf Pak Rizky, bocor suaranya. Ya. Ada. Jadi di MSIB 7 ini durasinya cukup singkat, 3,5 bulan, dibandingkan dengan MSIB 3 itu hampir 6 bulan. Lama-lama di MSIB 5 itu durasinya makin singkat, 4 bulan, 5 bulan kurang. Tapi yang di MSIB 7 cukup ekstrim, yaitu durasinya hanya 3,5 bulan. Tapi tidak ada masalah. Tapi ini berimbas kepada jumlah materi yang diajarkan ke mahasiswa. Di mana yang sebelumnya kita di MSIB 6, sebagai contoh di MSIB 6, itu dengan durasi 5 bulan kita masih bisa mengcover materi sampai ke analisis, yaitu dengan menggunakan ANSYS dan pemberian materi gratis dari ZWisoft. Karena memang di ZWisoft itu atau ZW3D itu hampir setiap tahun ya, umumnya tuh di bulan Mei atau April Mei itu dari pihak ZWisoft itu selalu mengadakan lomba berskala internasional. Alhamdulillah di 2 event lomba ini, di event pertama mahasiswa Indonesia itu menyabat semua kompetisinya itu dari software ZW3D dan ZWCAD, semuanya menjadi juara. Jadi ada juara 1 sampai juara 3. Sedangkan yang di MSIB 7 ini kemarin, MSIB 6
itu kita di peringkat kedua, juara kedua. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang materi yang berkaitan dengan program CAD-CAM CAE di batch ke-7 ini. Yang pertama adalah seperti biasa, sama seperti MSIB sebelumnya. Jadi awal-awal materi di MSIB itu kita selalu mengajarkan materi dasar atau pengenalan tentang gambar teknik. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Rizky bahwa eh, materi kita itu tidak hanya berkutat di sekilas tentang pemberian software mechanical engineering saja, tapi juga kita memberikan pemahaman materi bagaimana si peserta ini bisa memahami secara lebih dalam tentang apa namanya istilahnya gambar-gambar teori tentang gambar teknik yang baik. Karena memang di kebutuhan industri semua software itu hanya sebagai tools ya. Bagaimanapun juga mereka juga harus tahu bagaimana tentang dasar-dasar gambar manual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita di sini menerima lintas jurusan dalam arti tadi seperti dijelaskan Pak Rizky bahwa kita di MSIB sebelumnya itu menerima jurusan yang memang dari non teknik. Nah, itu ada kriteria tertentu yang kita lakukan cukup ketat ya, baik dari istilahnya proses interview juga melalui proses tes di situ. Alasan mereka kenapa ingin tetap ikut dengan Yosia meskipun dari beda jurusan. Nah, jadi di MSIB 7 ini karena kita ada pengurangan jumlah kuota, jadi di MSIB 7 ini kita secara garis besar hanya menerima jurusan-jurusan teknik saja. Ya. Oke, yang pertama di materi awal kita akan mengajarkan komposisi gambar kerja detail dengan AutoCAD Mechanical. Jadi di sini kita akan menjelaskan penggabungan antara teoritis pengenalan gambar-gambar teknis dari tata cara pengerjaan desain sampai ke toleransi geometris, wayan, tambang lambang pengelasan, penggunaan tools yang ada di gambar teknik itu untuk apa dan lain-lain. Nah, itu kita coba jelaskan di awal karena fungsinya adalah ketika nanti mereka sudah masuk ke software-software AutoCAD hingga ke SolidWorks, mereka tuh sudah tidak lagi bingung penggunaan fungsi dari informasi gambar teknik yang sudah kita berikan di awal. Yang pertama, kita akan berikan dulu materi tentang gambar teknik dan teori istilah untuk penjelasan detail gambar teknisnya. Baru dilanjutkan lagi dengan AutoCAD Mechanical. Setelah itu kita akan masuk lagi ke materi Autodesk Inventor. Di sini kita lengkap sampai ke analisis desain pengembangan produk. Ya, di sini materinya cukup padat kalau bisa kita lihat silabusnya di sini. Jadi materi Autodesk Inventor ini kita bagi dua level, yaitu level basic sama level advance. Kalau level basic ini kita sampai ke sheet metal, ya proses pembandingan plat dan lain-lain. Tapi kalau sudah masuk ke materi advance ini cukup detail. Dan ini materi ini boleh dibilang tidak ada di tempat training manapun atau tidak ada di YouTube karena memang ini materi ini saya kembangkan dari pengalaman saya kerja dulu di tahun 2002 sampai 2009. Jadi saya punya pengalaman di Toyota dulu. Saya kebetulan posisi saya desain engineer. Jadi ini saya kembangkan materi ini dengan menggunakan software. Kebetulan saya juga dulu didesain menggunakan software CATIA dan SolidWorks. Ini saya kembangkan, saya coba jadikan ini materi dan alhamdulillah dari tahun 2009 sampai 2023 kemarin kita sudah meluluskan hampir 3.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia dan alhamdulillah mereka sudah bekerja di divisi manufaktur yang mereka inginkan. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau berkaca dari pengalaman saya bahwa materi Autodesk Inventor itu kalau kita hanya mengajarkan dasar teorinya saja dari materi 4 9 drawing, itu tidak terpenuhi. Karena kalau seandainya kita ini diterapkan di kebutuhan industri, karena kebutuhan industri itu kan cukup luas ya. Bisa ke manufaktur, bisa ke molding, bisa ke oil and gas, bisa ke tambang, dan lain-lain. Di sini saya coba meluas materinya hingga ke structures, ya, hingga sampai ke surface, untuk pemodelan bentuk untuk surface, body motor, mobil, dan lain-lain, hingga ke pemipaan, molding, sampai ke, di sini ada yang kurang, saya lupa. Ada CNC analisis di sini.
Sini ada CNC analysis belum saya masukkan. Nah, setelah materi ini selesai di 17 pertemuan, nah siswa itu nanti akan masuk lagi ke software berikutnya yaitu AutoPipe. AutoPipe ini juga kita bagi menjadi dua. Nah, di sini AutoPipe ini seluruh peserta MSIB yang ikut di kita di MSIB 7 ini nanti selain mereka mendapatkan materi, nanti akan ada semacam kuis ya Pak Rizky ya. Ada kuis, nanti itu kuis itu akan kita ACC dan kita laporkan ke pihak Bentley di Singapura. Nah, nanti setelah mereka ngecek hasil tugas-tugas siswa dan dirasa cukup worth it untuk mendapatkan sertifikat, nanti sertifikat itu akan turun ke masing-masing siswa. Jadi levelnya ada dua, atau pipe di sini ada fundamental dan advance. Di sini total pertemuannya fundamental dan advance ini ada 14 pertemuan. Ini cukup lengkap. Nah, jadi teman-teman di sini yang memang khususnya teknik mesin ya, teknik mesin, pertambangan, perminyakan, dan bahkan semua jurusan juga bisa. Ini selain mereka juga belajar modeling ya dengan menggunakan AutoCAD Mechanical Inventor. Mereka juga bisa eh, apa istilahnya merealisasikan ilmu yang mereka dapatkan nanti di industri, khususnya bagi mereka yang ingin kerja di dunia oil and gas ya. Ini kalau mereka seandainya cukup maksimal belajarnya di materi AutoPipe ini cukup kepakai. Karena mentor kita yang khusus untuk mengajarkan materi AutoPipe fundamental dan advance ini kebetulan memang sudah kita sertifikasi dari Bentley dan dia sudah mendapatkan sertifikasi internasional sebagai pengajar. Lalu yang kedua, kebetulan juga beliau punya pengalaman dan memang sudah cukup mengerti di jenis pekerjaan mereka. Gitu. Jadi mentor kita ini sudah punya pengalaman di dunia desain apa namanya power plant ya di perusahaan Korea dan memang menggunakan keseharian mereka tuh menggunakan Bentley Autopipe dan SolidWorks. Ini materi cukup padat ya. Bisa dilihat di sini offshore static load, connecting jacket pipe. Memang materi ini diajarkan memang untuk kebutuhan oil and gas. Nah, setelah materi ini sudah terpenuhi, nanti kita lanjutkan lagi ke materi SolidWorks. Nah, SolidWorks ini sebenarnya sama aja seperti Autodesk Inventor, cuma kalau di SolidWorks ini secara garis besar fitur dan penggunaan software itu cukup berbeda jauh ya dengan Autodesk Inventor. Makanya kita bedakan dan kita masukkan ke program MSIB dari MSIB 3 sampai MSIB 7. Ternyata memang SolidWorks sampai sekarang istilahnya masih menjadi peminat ya, masih banyak diminati dan masih istilahnya populer di dunia industri sampai sekarang sudah mencapai 90% ya di dunia industri. Jadi banyak industri baik yang baru berkembang maupun sudah cukup maju di divisi design engineering itu mereka menggunakan software SolidWorks. Mungkin karena pertama softwarenya juga ringan, yang kedua lisensinya juga tidak terlalu mahal, yang ketiga dia user friendly. Jadi user friendly itu user interface-nya itu boleh dibilang bagi orang yang baru ingin belajar di 3D design di SolidWorks ini cukup mudah. Bahkan di Amerika sendiri SolidWorks ini sudah dikembangkan SolidWorks for Children. Jadi untuk anak-anak TK di SolidWorks Amerika itu sudah dikembangkan software SolidWorks untuk anak-anak TK. Jadi kita cukup ketinggalan ya dengan Eropa. Jadi di Amerika sudah dikembangkan software SolidWorks desain khusus anak TK, tapi kita di sini baru mendapatkan software SolidWorks di kalangan institusi atau di kuliah. Jadi boleh dibilang cukup jomplang ya, tapi nggak masalah. Ini kita perkenalkan. Nah, khusus di SolidWorks kita membagi 3 level. Kenapa 3 level? Karena di materi kita ini cukup padat ya di SolidWorks. Ya, total pertemuan itu hampir 42 Bapak-Bapak Ibu. Jadi kita bagi dari fundamental, intermediate, dan advance. Nah, sama seperti halnya di materi Autodesk Inventor, ini berkaca pada pengalaman saya dulu bekerja di kontraktor perusahaan Amerika dan Toyota bahwa pekerjaan sehari-hari saya itu menggunakan SolidWorks itu istilahnya tidak monoton. Jadi memang kita harus berkembang lebih jauh. Nah, dan berkaca dari pengalaman saya coba menuangkan seluruh materi atau pengalaman yang saya dapatkan di lapangan, saya ajarkan semua, terus khusus untuk peserta itu. Dan di sini cukup padat ya materinya, sampai ke pipe routing, sampai ke simulation express, static analysis, beam structure, FBA, MBA, flow simulation juga kita ajarkan, sampai ke motion study, sampai ke cam-nya, sampai ke composer. Sampai 32 pertemuan. Lalu berikutnya setelah teman-teman
MSIB 7 ini sudah menyelesaikan seluruh materi yang didapatkan oleh Indonesia, ini nanti akan ada lagi pendampingan sertifikasi internasional. Karena seluruh peserta MSIB 7 ini berbeda dengan MSIB 3. Dari MSIB 3 itu peserta yang mendapatkan sertifikasi internasional cukup banyak ya, dapat 5. Ada CSWP drawing, CSWP sheet metal dan lain-lain. Tapi khusus di MSIB 7 ini cuma satu aja, yaitu CSWP drawing ya. Yang pertama karena ada pengurangan, istilahnya pengurangan kuota. Yang kedua ini karena jumlah termin waktu, ya termin waktu yang semula 5 bulan dijadikan cuma 3,5 bulan, dan ini memang ada beberapa materi yang kita kurangi. Apa aja materi yang kita hilangkan? Yang pertama materi space claim. Space claim ini merupakan bagian dari ANSYS ya Bapak-bapak Ibu-ibu, ini kita tiadakan. Kalau di MSIB sebelumnya 3-6 didapat mereka. Yang berikutnya adalah ZW3D. ZW3D ini juga kita tiadakan, meskipun di setiap tahun ya event lomba ini selalu ada ya di ZW3D, tapi mengingat waktu 3,5 bulan itu waktu yang tidak cukup ya buat kita, bukan cukup lagi, tidak cukup, maka materi ini harus ditiadakan. Konsekuensi seperti itu. Jadi saya mohon maaf untuk teman-teman kalau seandainya materi ini banyak pengurangan. Nah, berikutnya adalah dari proses pembelajaran siswa, seperti tadi Pak Rizky jelaskan, kita sebenarnya ingin melakukan yang namanya LMS, Learning Management System. Namun banyak hal-hal yang tidak kita inginkan di LMS itu, yaitu tidak adanya interaksi antara pengajar, mentor dengan mahasiswa dan dosen juga yang hadir. Nah, makanya LMS itu kita tiadakan, kita tidak gunakan di program MSIB 7. Jadi kita tetap masih bertahan dengan metode klasik, yaitu kita mengajarkan materi ke siswa itu langsung direct, yaitu kita menggunakan live Zoom. Setelah itu kita rekam dan kita upload ke YouTube. Nah, itu bisa diulang-ulang berkali-kali. Nah, dan itu cukup berhasil buat kita dari MSIB 3 sampai MSIB 7, dan kita sampai sekarang masih mitra favorit ya Pak Rizky ya. Masih mitra favorit. Dan ini ketika kemarin pembukaan MSIB 7 kita sudah mencapai 2.000 lebih yang daftar. Nyata kuota kita disetujui cuma 380, dan kebetulan di CATCAM CAI cuma 224, padahal bukan 220. Itu dalam waktu 3 atau 4 hari itu langsung fulfill Bapak-bapak Ibu-ibu. Kita buka, terus pendaftaran kita offering, dan itu langsung terpenuhi. Karena memang peminatnya cukup banyak ya di CATCAM CAI dan BIM, jadi kita nggak perlu khawatir untuk pemenuhan kuota. Nah, berikutnya proses monitoring agenda atau aktivitas siswa, kita tetap menerapkan metode yang lama, yaitu kita akan ada yang namanya presensi yang di-report melalui Zoom. Lalu presensi itu kita buat sistem di mana jumlah waktu kehadiran mereka di Zoom itu akan kita report sebagai kehadiran seperti ini. Bisa dilihat bahwa mereka harus 190 menit, Abdul Aziz 200 menit. Di sini akan terrecord secara sistematis. Sebagai contoh di sini, ini kita monitoring terus tiap hari, ya. Kita monitoring terus setiap hari. Nah, di sini not available, dia tidak hadir. Kita tidak menemukan data mereka, berarti not available. Yang berikutnya adalah kalau dia hadir di bawah 30 menit, di sini juga akan ada keterangan. Dia di sini ada notifikasi merah di sini. Itu menandakan bahwa ada beberapa peserta yang hadir di bawah ketentuan kita, tadi 14. Jadi kehadiran mereka itu ketentuan dari kita adalah harus melebihi 31 menit. Di bawah itu, maka presensinya dia akan menjadi merah. Berikutnya adalah masalah tugas-tugas. Nah, kebetulan di BIM dan di CATCAM CAI memang berbeda materi ya, berbeda materi dan juga berbeda jenis bidang ilmunya. Jadi di CATCAM CAI ini kita rutin Bapak-bapak Ibu-ibu setiap hari kita berikan tugas. Dan tugas-tugas ini kita melibatkan beberapa tim checker dan mentor untuk mengecek semua tugas-tugas mereka. Dan itu setiap hari Bapak-bapak Ibu. Jadi kalau seandainya otak ke-7 pertemuan itu 7 tugas mereka harus kumpulkan. Kalau otak di sini 17 pertemuan, itu 17 tugas mereka harus kumpulkan.
Jadi setiap hari kita biasakan mereka harus menghadapi dengan tugas karena memang kebutuhan di industri itu kan cukup tinggi ya. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah mendapatkan materi dari kita, sudah mendapatkan sertifikasi MSIB, sudah mendapatkan sertifikasi dari Indonesia, bahkan sudah mendapatkan sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh Bentley AutoPath dan SolidWorks, ternyata ketika ada peluang mereka tes di industri tertentu atau di perusahaan oil and gas tertentu, ternyata ketika dia mengajukan diri sebagai research development dan design engineer, ternyata untuk hal-hal sepele yang sifatnya desain 3D mereka tidak bisa. Nah, itu kan istilahnya menjadi bumerang buat mereka sendiri bahwa mereka punya sertifikasi internasional tetapi tidak bisa merealisasikan ilmu yang didapatkan oleh Nielsen. Nah, makanya target kita adalah bagaimana agar dia bisa menghadapi tantangan industri setelah mereka lulus kuliah. Nah, itu trik kita adalah dari MSIB 3 sampai MSIB 7 sekarang, kita harus rutin dan gencar memberikan tugas-tugas. Dan kita cukup keras di sini, dari MS 3 sampai MSIB 7 ini, bagi peserta yang belajarnya setengah hati, yang pertama dia tidak hadir 10 kali di sini. Ini kita tandai, di sini merah tidak termasuk hadir, kita hitung, itu sudah atau otomatis mereka tidak akan mendapatkan sertifikasi internasional. Dan sudah pasti juga tidak akan mendapatkan sertifikasi dari Nielsen yang 10 kali pertemuan. Yang kedua, apabila tugas-tugas mereka yang kita berikan seperti ini contoh scoreboard, ini belum kita cek ya Bapak-Bapak Ibu. Tapi ini sudah masuk datanya semua. Ini bisa saya lihat di sini grade-nya apa, skor kehadiran semua lengkap. Kalau seandainya dari dari software yang kita ajarkan ini ternyata tugas-tugas dia tidak istilahnya tidak on target, ya minimal itu B minus. B minus itu sekitar 67 ya. 67, 68. Di bawah itu maka sudah dipastikan peserta tidak mendapatkan sertifikasi internasional dan sertifikat DLC. Memang cukup kejam. Tapi kita berharap di kedepannya itu siswa itu dapat mempertanggungjawabkan sertifikasi internasional yang mereka dapatkan. Itu aja, jangan sampai mereka punya sertifikat internasional tapi ketika ada tugas atau tes dari perusahaan yang sifatnya hanya basic, ternyata sertifikat itu menjadi pertanyaan buat mereka sendiri. Ya otomatis hal seperti itu juga akan mencoreng nama baik Nielsen. Makanya kita Nielsen itu menerapkan istilahnya disiplin ketat ya, disiplin ketat dari tugas-tugas dan keahlian. Mungkin dari saya itu aja Pak Rizky. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa diundang ke itu ya Pak Rizky ya. Oh iya, iya. Grup dosen. Ya, jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab ya. Kalau ada Bapak Ibu ada punya pertanyaan boleh ditanyakan. Mungkin ada yang mengganjal yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Silakan. Ya, jadi kami punya grup WhatsApp ya dari batch 3 itu kami buat grup WhatsApp khusus Neosia dengan kampus di seluruh Indonesia karena program kerjasama Neosia dengan kampus ini sekarang makin lama makin banyak ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin update apa saja sih kerjasama yang ada di Neosia itu bisa join ke grup WhatsApp kami MBKM Neosia dan Universitas. Saya sematkan linknya di chat ya. Jadi kalau ada yang ini khusus buat dosen ya. Jadi dosen Kaprodi atau memang bagian kerjasamanya itu disarankan untuk bisa join di grup ini karena semua informasi ada di sana. Ini tidak diperuntukkan untuk mahasiswa, jadi tolong kalau buat ada mahasiswa yang hadir di sini tidak join gitu. Adapun untuk mahasiswa ada sendiri ya, grupnya udah ada sendiri. Baik, mungkin saya mau menjelaskan bahwa ya di kami ada beberapa ketentuan untuk tugas untuk nilai akhir ya. Nilai akhir itu kami ambil dari 70% tugas dan 30% kehadiran gitu. Jadi kehadirannya sendiri itu bisa dipantau langsung oleh siapa saja, oleh MSIB bisa melihat ya, kemudian DPP juga bisa melihat dosen bimbing program, kemudian Bapak Ibu dosen juga bisa melihat. Itu saya sematkan untuk di monitoring presensi ada di chat ya.
bisa dipantau setiap saat. Kemudian kami juga menyediakan rekaman. Rekaman ini khusus untuk peserta MSIB. Kalau misalnya Bapak Ibu ini perlu akses untuk monitoring, boleh hubungi kami, ya, hubungi saya atau Pak Iskandar untuk bisa dapatkan aksesnya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa ini yang berhalangan hadir itu biasanya atau terlambat itu bisa mereview rekaman. Jadi memang mata kuliah kita kalau dijumlahkan total itu tidak 900 jam. Jadi MSIP ini mengharuskan untuk 20 SKS 20 SKS ini harus 900 jam. Tapi untuk 900 jam, untuk bisa memenuhi 900 jam itu, kalau dibuat kuliah semua, berarti kami harus kuliah 7 jam per hari dari Senin sampai Sabtu. Dan itu akan memberatkan mahasiswa ya. Itu tidak mungkin. Sehingga sisanya waktunya itu kami alokasikan untuk belajar mandiri. Berupa yang pertama tadi Pak Iskandar sudah bilang tugasnya tiap hari. Ya, tugas tiap hari sehingga untuk memenuhi bobot 20 SKS itu. Lalu kita biasanya setelah kuliah itu ada artikel, link-link yang bisa teman-teman mahasiswa gunakan untuk referensi gitu ya. Jadi misalnya materi tentang molding misalnya. Nah, itu nanti mentor itu akan ngasih link-link yang bisa teman-teman baca-baca begitu atau link-link YouTube yang bisa dilihat sebagai pelengkap lah materi dari instruktur setiap kuliah. Nah, seperti Pak Iskandar bilang, ya kita sebenarnya ada LMS sebetulnya, tapi kita tidak manfaatkan secara maksudnya bukan perangkat utama kami dalam menjalankan MSIP ini, karena kami masih percaya pembelajaran tatap muka langsung ya, maksudnya live live lecturing itu masih lebih efektif. Kalau kita pakai LMS, teman-teman terus baca cuma nonton video aja gitu ya. Ketika ada pertanyaan itu nggak tahu mesti ke siapa. Padahal eh, kita tahu bahwa mahasiswa kita ini sebagian besar masih malu-malu untuk bertanya. Gitu. Jadi dia sebenarnya nggak tahu tapi malu buat bertanya ke mentornya gitu. Tapi kalau misalnya di kuliahan itu biasanya lebih percaya diri untuk bisa bertanya langsung gitu. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin atau cukup jelas? Mungkin sekedar info tambahan setiap hari Kamis malam itu mahasiswa ada sesi mentoring dengan dosen pendamping program. Jadi kalau kami terima cerita dari Bapak Ibu dosen pembimbing program yang ada di Neosia, itu mereka senang jadi DPP-nya Neosia itu karena merasa difasilitasi, sangat difasilitasi. Ya memang karena kami menyediakan waktu setiap Kamis malam setelah kuliah itu ada sesi setengah jam atau 1 jam mahasiswa bisa konsultasi dengan DPP. Konsultasi bisa apa saja, bisa mengenai proses pembelajaran atau mungkin masalah pribadi juga bisa dicurhatin di sana. Jadi teman-teman mahasiswa ini banyak sekali yang mendampingi. Jadi selain DPP dan mentor, ya mungkin juga ada dari koordinator kampus ya. Jadi kami sudah rekap koordinator kampus yang kampus-kampus yang terlibat di kami sudah rekap kontaknya. Jadi kalau ada apa-apa, bantuannya untuk bisa di trace misalnya ada mahasiswa yang tiba-tiba menghilang gitu. Nah, mohon untuk dibantu, kami dibantu untuk di apa ya, di reminder mahasiswanya supaya ada kabarnya. Karena eh, ada beberapa kejadian lah yang unik di batch lalu ya, ada yang merasa depresi seperti itu, ada yang nggak percaya diri, macam-macam. Nah, di sini mungkin kalau DPP dan mentor kami tidak ada di tempat karena memang study independen ini sifatnya online ya. Jadi kami kesulitannya itu tidak bisa menjangkau langsung mahasiswanya. Dari sini peran koordinator PT itu sangat dibutuhkan karena koordinator PT yang bisa menjangkau langsung mahasiswa tersebut. Dan nggak cuma koordinator PT, kami juga berusaha untuk komunikasi dengan dosen pembimbingnya di kampus, dosen pembimbing skripsinya mungkin atau dosen walinya. Jadi kadang-kadang kan koordinator PT ini juga banyak yang diurusin ya, mungkin nggak punya waktunya kurang untuk bisa menghandle.
Nah, itu biasanya kita juga dibantu oleh dosen. Ya, silahkan dosen-dosen yang Bapak Ibu dosen yang merasa mahasiswanya dititipkan ke kami untuk bisa saling kontak-kontakan saja dengan kami untuk menanyakan progresnya seperti apa gitu. Karena kami percaya yang dimaksud dengan merdeka belajar bukan bukan berarti merdeka 100% diserahkan ke mitra ya. Ya kita harus tetap ada komunikasi supaya align antara pembelajaran di kampus dengan pembelajaran di mitra seperti itu. Oke, di sini ada Mbak Swarna sebagai tim dari MSIB. Kalau ada pertanyaan yang teknis yang tidak bisa dijawab, kami jawab mungkin nanti Mbak Swarna bisa menjawabnya. Baik, ada pertanyaan mungkin atau cukup jelas? Ya, sepertinya tenangnya ya. Mungkin biasanya sih jelas ya cukup. Jadi paparan kita itu yang kami percaya bahwa paparan kita sudah sangat jelas karena linknya juga udah lengkap gitu ya. Eh, kalau rekaman yang sifatnya tertutup mungkin by request ya. Tapi kalau kalau sekedar scoreboard itu kami buka. Terus ya kalau di kami itu DPP mentor semua dapat sertifikat Pak. Jadi nggak cuma mahasiswanya aja, DPP dan mentor pun dapat sertifikat. Dan salah Gitu. satu jadi mitra favorit DPP ya. Seperti itu. Ya, mungkin di sini ada yang pernah DPP di Neosia gitu ya. Kami berterima kasih sudah dibantu prosesnya mengejar laporan bulanan, kemudian laporan akhir itu luar biasa untuk DPP kita di kita. Berarti kalau dilihat dari jumlah DPP kita nih harusnya sekitar 7 ya. Ya 16 8 berapa orang? kali dua Ya, 16 6. 16. Enggak, 300. Kita 380 nih, berarti Oh, 400 dibagi 50, 8 ya, sekitar 8. 8. Ya, nanti kita mungkin diberi DPP oleh MSIB 8 orang, tapi sampai sekarang belum ada ini ya, belum ada delivery dari MSIB mengenai DPP-nya. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa mulai kita terima ya nama-nama DPP-nya untuk bisa saling bantu. Kami tertarik dengan materinya. Untuk materi apa? Materi event apa? Silabusnya Presentasi ini atau silabusnya, Pak? Kalau silabus itu ada di atas itu saya sudah tuliskan ya, atau mungkin di ini ya, di apa namanya di oh silabus ada Pak. silabus. Silabus ada di atas ini. Ini saya ini aja share buat link ininya ya presentasinya tadi. Ini sebenarnya presentasi yang sama untuk sosialisasi kemarin. Ya, jadi kebetulan tidak ya itu bisa dilihat di situ semua link-link yang penting ya. Ya, termasuk di sini ada mungkin saya bikin share screen ini. Ini kami sudah mulai tutup kelompok dari sekarang. Ini itu dipakainya nanti bulan November sebetulnya, tapi teman-teman sudah mulai ngebentuk kelompok di sini. Seperti itu. Jadi saya izin menjelaskan sedikit sekilas mengenai scoreboardnya ini ya, scoreboardnya Camp, sorry, BIM. Jadi di BIM itu scoreboard. Ya. Nah di sini kalau di BIM itu dia jadi satu Pak antara presensi keaktifan ini kami sudah set sampai akhir Desember. Kemudian nama-namanya di sini, lalu ada WhatsApp-nya kalau mau dikontak langsung. Lalu di sini ada kontak DPP-nya, link grup WA-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kontak kontornya boleh di sini DPP masih kosong karena memang belum ada. Kemudian di sini juga ada untuk jejaring sosialnya. Jadi biasanya teman-teman di MSCP ini saling saling nge-add gitu ya sosial media profesionalnya LinkedIn dalam hal ini. Ya, kemudian juga ada tugas-tugas sudah diberikan di awal Pak sebetulnya tugas-tugas jadi masih sudah bisa
cicil seperti itu. Dan tugas-tugas yang di sini sebenarnya general ya, tapi dalam prakteknya mahasiswa ini menyesuaikan dengan konversinya gitu. Nah, mungkin sekedar informasi, kami mencoba memfasilitasi dengan mapping. Nah, jadi di MSIB 6 kemarin itu banyak pertanyaan mengenai konversinya. Eh, ini saya sematkan ya linknya di grup. Jadi kita coba mapping mata kuliah, sorry, mata kuliah dari permintaan mahasiswa. Sebentar, MSIB. Nah, itu untuk mappingnya. Mungkin saya buka aja. Di sini ada untuk yang CAD/CAM, ada yang untuk yang BIM. Jadi yang sebelah kiri ini lebih nama-nama mata kuliahnya, kemudian yang kanan kami coba mappingkan dia dikonversinya kemana gitu. Jadi mungkin belum belum semua ya, nanti coba kita lengkapin lagi. Tapi mostly ini eh, sudah apa? Sebagian besar sudah termapping. Tapi kembali ini bukan hanya apa namanya ya, hanya acuan. Kembali nanti untuk konversi sebetulnya wewenang 100% ada di kampus gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian nanti di akhir pembelajaran itu eh, kita ada sertifikatnya. Kira-kira bentuk sertifikatnya seperti ini, Pak. Saya izin eh, spill. Kita ada ini untuk di BIM ya, untuk di BIM. Nah, seperti ini. Ya, kemudian nilai-nilainya juga ada di bawah. Ya, ini nilai-nilainya ada di sini, Pak. Ini juga nanti ada di CAD/CAM juga ada. Deskripsi nilai capaiannya ada di sini semua. Jadi nilai yang kita cantumkan di sini itu adalah 70% nilai tugas ditambah 30% kehadiran seperti itu. Jadi nanti untuk konversinya lebih lebih mudah. Kita juga cantumkan mana hard skill, mana soft skill supaya nanti mudah-mudahan pengklasifikasian seperti ini bisa cukup membantu dalam proses konversi. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya ke DPP kalau sudah ada. Biasanya Bapak Ibu DPP kita cukup komunikatif ya dalam proses konversinya. Seperti itu. Oke. Saya ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Ya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Ya, sekedar informasi aja dalam waktu dekat kami akan ada event ya event untuk kerjasama antara Indonesia dengan universitas di luar MBKM. Yang pertama eh, karena kami kemarin baru pulang dari Cina, itu kami ada program pertukaran pertukaran mahasiswa dan dosen antara Indonesia, kampus teknik di Indonesia dengan kampus-kampus teknik di Cina gitu. Nah, ini mungkin nanti kami perlu perlu apa? Perlu ada diskusi dulu dengan pihak-pihak terkait untuk program ini. Kemudian yang kedua, program hibah lisensi CAD/CAM KAE untuk kampus teknik ya, untuk jurusan-jurusan teknik di universitas atau politeknik. Dan kami sudah kerjasama dengan UGM, UNY, ada Politeknik Manufaktur Bandung, ada Politeknik Negeri Bandung, itu semua sudah dapat manfaatnya. Nanti akan kami update di Instagram kami, kemudian di grup WhatsApp khusus kolaborasi mitra dengan Neosia dengan kampus. Kami akan update informasinya di sana kalau memang ada eventnya. Untuk recording nanti ada di apa? Ada di YouTube kami. Oke, mungkin saya klik dulu ya. YouTube-nya itu yang ini youtube.com ya youtube.com/Neosia Training Center. Nah, nanti biasanya ada di sini ya. Kalau kita lihat video, mungkin nanti ada di paling atas ini nih, yang paling baru. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa kita sebelum di batch sebelumnya. Ini ada playlist, ada proyek untuk BIM, ada proyek untuk CAD/CAM CAE.
Di sini juga Bapak Ibu bisa lihat webinar-webinar kami dengan prinsipal untuk software-software teknologi software terbaru, software engineering. Nanti bisa dilihat di sini. Baik, kira-kira seperti itu aja. Mungkin kita akhiri ya, Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Iskandar sudah menyempatkan menjelaskan. Untuk Mbak Suwarna juga sudah bersedia memoderasi eh, dan Bapak Ibu semua yang menyempatkan hadir sejam ini untuk mendapatkan insight mengenai teknis pelaksanaan listrik independen di Neosia. Kami percaya kami banyak kekurangannya, jadi tolong dibantu gitu ya, bantu kami dengan masukan-masukan agar kami bisa menjalankan studi independen amanah studi independen ini dengan baik sebaik-baiknya ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dosen semua. Ya, karena kami percaya semua karena kalau kolaborasi gitu. Bahkan eh, kami dari awal tekankan proses kolaborasi ini ke teman-teman mahasiswa semua. Jadi kami minta dengan sangat masukan semua masukan kritikan kami coba penuhi ya, kalau ada yang bisa kami penuhi kalaupun tidak kami akan jelaskan kenapa belum gitu ya. Dan kami dari sisi platform dari sisi infrastruktur juga kami akan launching platform update LMS kami untuk umum. Ini sebenarnya bukan untuk NSIB, jadi ini lebih ke platform pembelajaran untuk umum gitu. Eh, so- Oke, saya tutup sampai sini. Selamat siang, selamat istirahat semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iskandar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Izin tutup ya, Pak. Saya tutup.